Salam alaikum bersama Masya. Salah satu kendala dari dialog teologis lintas agama secara khusus adalah Islam dan Kristen adalah pemaksaan paradigma agama tertentu untuk melihat, memandang agama lain. Dan ini sumber salah paham. Saudara-saudara, salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan antara kedua agama, bahkan kadang-kadang perdebatan yang sudah tidak sehat lagi, adalah mengenai Trinitas. Bahkan hubungan kekerabatan antara dua agama yang sudah terjalin begitu lama sejak kemerdekaan Indonesia ini sampai sekarang, muncul ke permukaan letupan-letupan konflik yang dipertajam karena penilaian teologis agama kita terhadap agama lain yang sesungguhnya itu belum tentu benar. Apakah agama yang diopinikan oleh kita itu memang mewakili dari keyakinan yang bersangkutan? Tentang Trinitas misalnya, mulai dari fatwa haram untuk mengucapkan selamat Natal, bahkan tegur sapa dan kesantunan sosial yang sudah lama dipraktekkan di negeri ini seolah-olah langsung hilang begitu orang takut untuk dianggap mengaburkan akidah kita dengan yang lain. Nah, tentu kita harus memberi hak kepada agama yang bersangkutan. Apakah benar keyakinannya seperti yang dituduhkan? Trinitas dalam iman Kristen itu tidak dipahami sebagai tiga Tuhan yang terpisah. Dan tentu kita memerlukan pemahaman metafisik yang cukup untuk memahami ketuhanan. Artinya satunya Tuhan tidak sama dengan satu bilangan, satu batu. Bukan sekedar wahdaniyat bil adat. Tapi khususnya tentang Trinitas adalah wahdaniyat bin nisbah. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sesungguhnya satu Allah, satu wujud Allah yang dikiaskan dengan Bapa, yang dalam diri Sang Bapa bersemayam kekal firman-Nya dan Roh-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering diangkat ke permukaan, bahkan itu sebagai dasar fatwa untuk misalnya larangan sekedar mengucapkan selamat Natal misalnya. Itu adalah antara lain surat An-Nisa ayat 171, surat Al-Maidah ayat 72, ayat 73, ayat 116. Itu ayat yang sering sekali diperbincangkan oleh para ustadz di televisi maupun di dakwah-dakwah di media sosial. Apakah benar apa yang dikatakan Quran tentang keyakinan Kristen itu benar-benar memang diyakini orang Kristen? Ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Kristen, la taqlu fid dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, wala taqulu Allah ilal haq, dan jangan mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar. Jadi di sini ada semacam penilaian dalam Islam yang didasarkan atas teks ini bahwa orang-orang Kristen itu berlebih-lebihan dalam agama mereka. Lalu bagaimana pandangan Quran yang semestinya diyakini oleh orang-orang ahli kitab tentang Isa? Dikisahkan dalam bacaan berikutnya. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu alquha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Sampai di sini kekristenan semua setuju. Sekalipun harus kita pahami bahwa Isa disebut Rasulullah, itu ada dalam Alkitab Ibrani pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus disebut sebagai firman-Nya. Bahkan
kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Arab, teks asli NRK logos diterjemahkan dengan fil badi'il kanal kalimah. Logos in prostontion. Logos in prostontion diterjemahkan dengan wal kalimatu kana indallah. Theos in logos wa kana kalimatullah. Jadi sesungguhnya ini sangat mirip, sekalipun tentu tafsirannya berbeda. Jadi kalau Kristen harus mengatakan Isa itu rasul, yaitu iman kita. Kalau dikatakan Kristen mengatakan Isa itu firman Allah, itu iman kita. Sekalipun kita tidak boleh memaksakan tafsir bahwa firman Allah dalam pemahaman Kristen yang diterapkan bagi Yesus tidak sama dengan pemahaman Islam. Lalu Isa juga disebut sebagai waruhum minhu, dan roh daripadanya. Dalam Kristen memahami Roh Allah itu bukan gelar Al-Masih. Roh Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri, dan bukan malaikat Jibril, bukan wahyu suci, bukan oknum lain yang terpisah dari Allah, tidak, sama sekali tidak. Makanya kita mengatakan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wahid, dalam liturgi Kristen yang berbahasa. Nah, kemudian bagaimana pemahaman tentang Isa? Itu yang sudah disepakati oleh orang Kristen, sekalipun tentu pemahamannya, teologinya berbeda. Dan dilanjutkan di situ, fa'aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala tahulu salasa, dan jangan kamu mengatakan tiga, Allah itu tiga. Intahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu kalau kamu tidak mengatakan seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Innallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan ini kita juga percaya, karena di dalam Injil dikatakan hukum yang paling utama misfah harisona adalah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sesungguhnya dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah yang kita sembah Tuhan itu adalah asa. Jadi kita sepakat, innallaha ilahun wahid subhanahu ayyakuna waladun, dan sesungguhnya Allah itu maha suci daripada dia memiliki seorang anak. Nah, ini perlu dijelaskan, anak dalam pengertian apa? Iman Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesua ibnullah itu karena Allahu walada, tidak pernah. Atau dengan demikian bertabrakan dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalipun istilah diperanakan itu muncul di sana, sekalipun istilah ibnullah itu muncul di sana, tapi tentu pemahamannya sama sekali bukan fisik biologis. Nah, itu sudah. Akhirnya yang kedua yang sering dijadikan dasar untuk penolakan terhadap iman Kristen itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 73. Dan ini biasanya diucapkan oleh para ustadz itu dengan nada yang sangat orakel dan meninggi. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Jadi bukan kami tidak mau menghormati orang Nasrani, tetapi memang ayatnya jelas. Ya betul, itu kan jelas bagimu. Ayat itu kan berlaku bagi yang mempercayai ayat. Nah, orang lain kan juga punya ayatnya sendiri. Dan ketika kita mengembangkan pandangan terhadap orang, harus dicocokkan dulu apakah seperti itu yang dimaksud oleh orang yang bersangkutan. Inilah dialog, tidak bisa kita paksakan. Nah, saudara-saudara, saya hanya ingin menyampaikan kepada publik pelurusan opini. Dan saya tidak coba untuk mengintervensi orang lain, bahkan ketika saya mengutip teks-teks Quran. Karena bagaimana saya akan meluruskan kalau saya tidak membandingkan definisi Trinitas yang sebenarnya seperti apa dengan apa yang dituduhkan oleh teks-teks yang dipahami sebagai Trinitas tadi. Nah, maka harus kita lihat sejarah penafsiran Al-Quran itu merekam bagaimana kronologi perkembangan pemahaman para ulama Islam tentang perjumpaannya dengan iman Kristen. Saat Nabi Muhammad berada di Mekah, mungkin teks-teks yang dibaca tadi sama sekali tidak berkaitan dengan kekristenan mainstream
yang jelas-jelas tidak pernah percaya bahwa Allah itu tiga, yang jelas-jelas tidak pernah percaya bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga, maka disinilah perlu kita membandingkan interteksnya itu, bagaimana keyakinan Kristen, sumbernya apa, bahasanya apa, terminologi yang dipakai cocok apa tidak. Nah, saya membaca di dalam tafsir yang tertua yang ditulis oleh tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu ditulis kira-kira tahun 776. Di sana teks-teks Quran itu dipahami benar-benar secara sederhana karena kemungkinan besar perjumpaan Kristen dan Islam itu baru tahap yang belum terlalu maju. Artinya orang Muslim mungkin belum membaca langsung teks kitab suci Injil, ya. Orang Kristen pun juga memahami Islam itu mungkin karena perkenalan awal, sehingga di situ salah paham masih kemungkinan besar muncul. Nah, perhatikan teks tadi justru oleh Muqatil bin Sulaiman itu dipahami sebagai tritheisme, bukan trinitas. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kaffara alladziina qalu innallaha salisu salasa, itu ditafsirkan ba'du al-malakaniyin, ya, sebagian dari orang-orang Malakaniyah, yaitu orang-orang Kristen aliran Melkait, katanya begitu, qalu Allahu wal Masih wal Maryam. Allahu wa Masih wal Masih wa Maryam. Allah dan Al-Masih dan Maryam. Jadi ini tritheisme karena jelas-jelas bahwa Maryam tidak masuk di dalam Tritunggal dalam konsep Kristen. Lalu di dalam tafsirnya atas surat An-Nisa 171 tadi yang dibaca, wala tahulu salasya, itu dipahami yakni la taqulu innallaha azza wa jalla salisu salasya. Jangan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah ketiga dari yang tiga. Ini jelas-jelas tritheisme, tiga Allah yang terpisah. Karena ketika orang Kristen berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pengertiannya imanen. Artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada jarak, dan itu dalam keabadian. Maka yang disebut dengan kelahiran ilahi, firman Allah dari roh Allah yang dikiaskan dengan putra Allah, itu kelahiran abadi, bukan kelahiran dalam ruang waktu yang memerlukan istri, memerlukan hubungan biologis, pengandungan, kelahiran, bidan, rumah sakit, sama sekali bukan itu. Maka dikatakan al-mauludu minal abi qabla kulli tuhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Nur min nur, seperti cahaya terang yang keluar dari sang terang atau sumber terang. Ilahun hakun min ilahin hakim, Allah yang sejati dari Allah sejati, karena sumber yang mengeluarkan firman yang sepenuhnya ilahi tidak kehilangan keilahiannya ketika firmannya itu keluar untuk menyatakan dirinya. Karena keluar masuk di sini bukan kategori ruang, bukan kategori waktu, tapi itu hanya untuk menggambarkan bagaimana Allah yang tidak dipahami secara matematis, yang tidak dipahami dalam konteks ruang dan waktu, itu menyatakan diri dalam konteks ruang dan waktu. Sehingga Allah di dalam keabadiannya yang gaib, yang tidak dikenal, yang transenden menjadi dikenal oleh manusia. Nah, itu yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya selalu ditekankan Allah yang esa. Maka ketika firman-Nya menjadi manusia, surga tidak pernah kosong. Karena Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu tidak terikat oleh aspek ruang dan aspek waktu. Itu kira-kira yang saya baca dari tafsir Muqatil bin Sulaiman, kira-kira dari tahun 776. Kemudian sekitar abad ke-10 muncul tafsir dari seorang penafsir besar dalam dunia Islam, namanya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, di sana pemahaman tentang kekristenan itu sudah lebih maju, karena dia mengerti bahwa Tritunggal itu tidak sesederhana yang digambarkan oleh sekte-sekte heretik di Mekah tadi. Misalnya ketika dia mendeskripsikan tentang iman Kristen, dia mengatakan
al-ilahul qadim jauharun wahid. Jadi Tritunggal itu dipahami sebagai Tuhan atau Allah yang kekal, yang berada di dalam jauhar wahid, berada di dalam esensi yang esa. Salasata akonim, yang terdiri dari 3 hipostasis atau 3 uknum. Uknum di sini adalah cara berada ilahi, personalitas ilahi yang tidak sama dengan personalitas individual yang terikat oleh ruang dan waktu, yang terpisah sama sekali, bukan itu. Yaitu siapa yang disebut ketiga uknum tadi? Uknum ini bukan saksun, bukan ketiga yang terpisah secara individual. Aban walidan gaira mauludan. Bapa yang melahirkan, artinya yang mewahyukan diri, ya, dan dia tidak dilahirkan karena dia adalah pokok asal yang tidak berasal. Dia adalah zat wajibul wujud kalau dalam bahasa ilmu kalam Islam. Wa ibnan mauludan gaira walidan, dan putra yang dilahirkan artinya firman yang menyatakan diri Allah dengan cara dia keluar dari wujud Allah tanpa meninggalkan Allah kalau dalam bahasa gereja, dan gaira walidan, dan tidak melahirkan karena sumber keilahian yang disebut adzat itu adalah Allah yang dikiaskan dengan sang Bapa. Waruhan mutatabba'atan ba'inahuma, dan roh atau hayat Allah yang menghubungkan antara keduanya. Ini pemikiran yang brilian. Meskipun At-Tabari tentu tidak dalam posisi mempercayai Trinitas yang seperti ini yang dipahami oleh kami orang Kristen. Tetapi ini satu lompatan pemikiran yang luar biasa dari para penafsir dari generasi awal yang tidak mengenal konsep iman Kristen yang sebenarnya, sampai memiliki pemahaman yang saya kira ini mewakili pemahaman gereja sebenarnya. Lalu begitu juga kalau kita membaca tafsir lain, misalnya Fakhrur Razi dan seterusnya, itu dia tahu bahwa Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya jauhar wahid. Tidak dalam pengertian ketiga yang terpisah, apalagi fisiknya Maryam, fisiknya Yesus, yang kemudian dimustahilkannya tiga serangkai itu untuk dipertuhan karena yakulani to'am, karena keduanya biasa memakan makanan seperti yang digambarkan sekte-sekte Kristen di Mekah dan sekitarnya. Karena memang pemahaman-pemahaman primitif seperti itu hanya dijumpai di sekitar Mekah yang memang itu sangat subur dengan bidat-bidat Kristen. Maka jauh sebelum kelahiran Islam, kira-kira tahun 400-an, Epifanius dari Salamis sudah mengingatkan, ini kebanyakan sekte-sekte ini yang muncul ini, bahwa Maryam itu kita hormati. Di gereja diberikan salam. Salamu alaiki ya Maryam mamtali'atan nikmatan rabbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakatu samaratu batniki Yesu al-Masih ya Maryam al-Khitisah ya walidatul ilah. Itu dipahami dalam dunia Kristen. Ya, sekalipun dalam pengertian ini bukan Maryam itu melahirkan Allah, tidak. Tapi dia melahirkan firman Allah yang secara tak terpisah dengan keilahiannya benar-benar Allah. Sekalipun bisa dibedakan secara kemanusiaan dan keilahiannya pada saat yang sama. Dan bicara seperti ini tentu tidak sama dengan bicaranya satu kelereng, dua kelereng, satu klepon, dua klepon yang dimakan. Bukan itu. Karena itu kan terikat oleh ruang dan waktu. Ketika orang mengatakan misalnya, sayalah yang melahirkan gagasan ini. Gagasan ini lahir dari pikiran saya. Tentu tidak pernah harus mengatakan lahirnya gagasan itu telah memisahkan kita dari gagasan kita. Karena itu sesuatu yang bersifat abstrak, bukan sesuatu yang sifatnya fisik, apalagi untuk Allah. Nah itu, maka sekte yang disebut oleh Epifanius dari Salamis itu dikenal dengan koliridianisme, yang memang menempatkan Maryam sebagai salah satu dari ketiga sembahan yang tadi disinyalir oleh Muqatil bin Sulaiman tadi, yaitu Allah wal Masih wa Maryam tadi.
Nah kemudian saudara-saudara, yang menarik juga yang mau saya sampaikan, satu lagi catatan saya, yaitu seorang ulama besar dari Indonesia. Namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau ini ulama besar yang menulis buku yang berjudul, buku tafsir yang berjudul Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Nah, dia ini kakeknya wakil presiden kita, Mbah Ma'ruf Amin. Ya, namanya sangat masyhur di Timur Tengah dan masuk dalam buku Kamus Al-Munjid yang ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon, namanya Louis Makluf, Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kutipkan satu informasi penting di sini. Innallaha jauhar wahid. Sesungguhnya Allah itu memiliki jauhar esa. Ini gambaran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Trinitas Kristen, ya. Murakabun min salasati akonim, yang terdiri dari tiga akonim atau tiga hipostasis, ya, atau tiga personalitas ilahi, persona ilahi. Abu, Ibnu, Waruhun Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wa anu bil abil dati wa ibnil kalimah wa rohul hayah. Dan itu diumpamakan atau dikiaskan Bapa itu sebagai zat, sebagai self, substance, ya. Makanya kalau dikatakan dia sendirilah himself, itu huwa datuhu. Dan banyak orang Kristen yang awam dengan Timur Tengah, ya, memahami orang Islam menyembah jat dan cair jat padat, itu juga salah yang seperti itu. Kita jangan mengembangkan penafsiran yang salah terhadap orang lain. Sedangkan kata dat itu juga ada dalam Alkitab bahasa Arab. Misalnya disebutkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 26, dan banyak literatur Kristen dalam bahasa Arab itu memakai kata dat dalam terjemahan sebagai terjemahan dari teks Yunani ausia. Dan ausia terdiri dari tiga hipostasis yang diterjemahkan dengan dat dan sifat atau jauhar dan uhnum tadi. Tinggal konteksnya seperti apa. Nah, yang terakhir, jadi ketika kita memahami, ya, agama lain, dalam pemahaman agama itu sendiri sama sekali tidak mengkompromikan iman. Siapa yang tidak mengakui kebesaran dari Ibnu Jarir at-Tabari? Siapa yang tidak mengakui kemasyhuran, kepakaran dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kebanggaan kita semua orang Indonesia, penafsir besar dari zamannya, menulis kitab banyak sekali diterbitkan di Mesir, di Istanbul. Ini luar biasa. Dalam posisi dia tidak meyakini iman Kristen, tentu karena dia seorang Muslim, tetapi dia tidak mengembangkan kesalahpahaman terhadap agama lain. Kita orang Kristen tidak bisa menerima misalnya ajaran Islam. Muhammad bukan nabi kita, Quran bukan firman Allah bagi kita. Tetapi kita tidak boleh memahami Islam atau kenabian Muhammad dari ukuran kita sebagai orang Kristen. Nah, lalu yang terakhir saya ingin kutipkan bahwa apa yang disebut salisus salasia, ketiga dari yang tiga, atau wala taqulu salasa, jangan menyebut Allah itu tiga, itu bukan trinitas. Dan ini terdapat dalam tafsir Al-Qasimi, ditulis oleh ulama besar di abad kita, di awal abad ini, yaitu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, lahir tahun 1866 dan meninggal tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama, jadi itu masih abad 20. Beliau menulis dalam tafsirnya Mahasin At-Ta'wil dengan mengutip, ya, teks dari surat Al-Maidah 116, di mana Isa ditanya oleh Allah di situ. Idzqulallahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, dan seterusnya. Apakah kamu berkata kepada sesamamu manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam menjadi dua ilah di samping Allah. Makanya Al-Qasimi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
ketiga dari yang tiga itu kemungkinan adalah sekte Poliridianisme seperti yang dikutip tadi oleh Bapak Gereja Epifanius dari Salamis yang dia sebut sebagai sekte Maryamin, ya, penyembah Maryam, dan itu memang terpisah dengan Allah dan Kristus atau Al-Masih putranya. Nah, dengan mengembangkan sikap agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan ini, harapan saya kita bisa merayakan perbedaan. Jadi artinya kalau ahli tafsir seperti At-Tabari, Fakhrur Razi, kemudian Al-Qasimi bisa mengerti Trinitas tidak dalam makna tiga Tuhan, ya, tetapi memiliki kesatuan yang disebut sebagai Jauhar Wahid, atau Bapa itu gambaran tentang zat Allah, Putra itu adalah gambaran tentang kalimatullah, dan Roh Kudus adalah gambaran tentang hayat Allah yang ada dalam diri Allah, dan ketiganya itu adalah Jauhar Wahid atau Allah yang satu. Sekalipun dia tidak dalam posisi meyakini, tapi dalam posisi memahami. Kiranya sikap saling memahami dalam perbedaan, ya, kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Itu pasti sejalan dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kita bisa menghormati setiap orang yang berbeda dengan kita tanpa kehilangan jati diri iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.